Pak Hidayat, Pak Kasar ya. Ya. Selama berapa minggu kita masuk ke kafe dan mungkin hingga berapa hari terakhir, bagaimana kita melihat perkembangannya dari awal? Ketika awal seperti apa, ketika akhir-akhir ini seperti apa tingkat ini? Ketika awal banyak nggak yang masih melanggar dan ketika setelah penerapan ini seperti apa gitu? Periode April ke Agustus itu kan saya melihat begini, kalau di awal COVID ini masuk ke Banda Aceh itu kan ada satu kasus yang terjadi di salah satu kecamatan di Kutaraja itu positif. Saya melihat rasa was-was ya tinggi sekali, bahkan Gampung membuat pagar Gampung. Ya. Pagar Gampung artinya mereka sangat waspada apabila ada pendatang-pendatang yang memang berasal dari luar, ataupun kalau memang warga setempat yang baru pulang dari luar Aceh, apalagi yang dari zona merah, mereka sangat waspada. Tetapi di dalam perjalanannya ketika mungkin kasus ini tidak begitu tinggi, masyarakat ini mulai lengah, ya masyarakat mulai lengah dan ya, mungkin katakanlah ya kasus ini mungkin tidak akan terus bertambah. Tapi di kenyataannya pada saat menjelang Lebaran itu karena mungkin arus mudik ya dari luar daerah dan bandara juga sudah terbuka bebas, perbatasan juga mungkin tidak ketat dilakukan razia-razia, sehingga kasus ini meningkat sampai pada akhir Agustus. Jadi ketika kasus ini meningkat, Banda Aceh aja sampai hari ini itu sudah mencapai 1.684 yang terkonfirmasi positif. Ya, dari 1.684 itu sekitar 1.300-an itu memang sudah sembuh dan 325 itu masih dalam perawatan dan 60 orang meninggal. Jadi ini memang sudah tinggi nih, makanya kemarin Banda Aceh juga sudah masuk dalam kategori zona merah. Oleh karenanya kita terus melakukan razia ini. Setelah kita lakukan penegakan Perwa 51 tentang penerapan disiplin dalam rangka penegakan ini COVID ini, alhamdulillah kita lihat dalam masyarakat penggunaan masker ini sudah lebih baik, walaupun memang belum 100%, karena ketika kita melakukan razia ini ada saja masyarakat yang kita dapati yang mungkin per hari itu bisa kita dapat ya sekitar ada yang 50, ada 60 orang, kadang-kadang intensitasnya agak turun, kadang ada yang 90. Jadi ini bervariasi, terapinya bervariasi, tetapi ini memang masih ada. Tetapi kalau kita lihat secara umum, tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker ini sudah mulai lebih baik, karena memang mungkin tingkat kesadaran dan juga dengan peningkatan penambahan masyarakat kita yang terkonfirmasi positif ini yang mungkin klasternya sudah masuk klaster keluarga, bahkan ini juga menjadi masyarakatnya menjadi lebih waspada. Jadi ya saya pikir memang ada perubahan yang kita harapkan ke depan ini akan menjadi kebiasaan, saya sampaikan tadi. Selama ini memang mungkin selama beberapa kali razia kesadarannya tumbuh, tapi paling banyak itu kalau kita dari pelanggar itu paling banyak itu misalnya ketika kita warung kopi, mereka tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak gitu, paling banyak ya. Kalau kita lihat di kafe, masker mereka rata-rata punya, ya. Paling kalau ada beberapa kafe yang kita masuk itu mungkin hanya 1-2 kadang-kadang yang tidak menggunakan masker. Yang lain punya, tetapi ya dikantongi atau disimpan di sepeda motornya atau di mobil. Tapi ketika pada saat kita razia tidak menggunakan masker, itu kita anggap tidak membawa masker. Pelanggaran lainnya ya kita lihat kalau di kafe itu mereka kurang jaga jarak. Karena kalau kita lihat meja yang ada di kafe-kafe itu kan rata-rata mejanya kecil. Sebenarnya satu meja itu hanya bisa ditempati untuk berdua lah, ya. Kalau kita ambil posisi setengah meter hanya berdua. Kalaupun memang jumlahnya banyak, mungkin mejanya bisa digandakan sehingga posisi dia juga bisa lebih dari 2 bisa. Tapi kita dapati
hampir semua, kalau kafe itu mungkin ramai pengunjung, itu hampir semua jarak mereka tidak hiraukan. Nah, jadi ketika kita datang, baru kita sampaikan dan kita panggil pemilik kafe untuk mengatur. Tapi ya rata-rata pemilik kafe katakan kita sudah mengatur Pak, tetapi mereka karena sudah janji, sudah ingin bertemu, jumlahnya juga dalam jumlah yang besar, mereka sulit diatur. Jadi itu kendala kadang-kadang pemilik kafe, tapi kita tetap minta pertanggungjawaban dari pemilik kafe agar bisa mengatur ini. Pertama sekali ya mungkin mengadakan tempat cuci tangan. Kalau soal kepatuhan menyediakan fasilitas tempat cuci tangan seperti apa Pak di warung-warungnya? Saya melihat hampir sebagian besar sudah ada. Makanya di awal kemarin itu kan ada salah satu, mungkin karena sudah lama dianggap mungkin penerapan disiplin ini tidak ada sanksi tegas. Jadi pada saat kita terapkan Perwa 51 ini, jadi ada sanksi. Kebetulan di salah satu kafe di Kecamatan Kutaraja kemarin kita ambil tindakan. Langsung disanksi ya? Dan itu langsung dihadiri oleh Forkopimda, Pak Wali Kota sendiri yang hadir, didampingi juga dengan anggota Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kadri, dan unsur Forkopimda lainnya. Sedangkan hampir sebagian besar mereka menyediakan tempat cuci tangan. Jadi pelanggaran kita lihat kalau di kafe itu rata-rata mereka tidak bisa mengatur jarak. Tidak bisa mengatur jarak. Karena memang kesulitan orang ketika datang rame-rame itu tidak bisa dipisah ya. Apalagi mereka sudah janji kan duduk. Kalau kita pisahkan mungkin ya mereka menganggap komunikasi mereka mungkin agak terbatas. Tapi kalau kafe-kafe setelah ada aturan itu, awalnya memang ada beberapa tidak ada fasilitas cuci tangan ya. Tapi setelah ada penindakan yang sanksi, ya, baru mereka langsung ya. Jadi memang sudah ada peningkatan ya, peningkatan kesadaran. Dan ini memang kita harapkan ya teruslah berlangsung ya. Jadi kita ingatkan jangan ketika ada razia baru mereka fasilitasi. Ini memang sudah standar di dalam perwal itu sudah baik untuk pelaku usaha maupun perorangan sudah lengkap diatur. Pak Kasar, mungkin dalam berapa hari razia ini ada berapa sih Pak yang sudah ini mungkin terjaring di Banda Aceh ini? Total ya yang kita lakukan selama 14 hari kemarin itu pelanggar yang kita dapati ya sekitar 780-an lah, 780-an. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa pada saat razia ya ketika mungkin sedang ramai ya mungkin ramai yang melanggar. Jadi 14 kali kalau pelanggar yang sudah 780-an berarti ya kalau kita hitung rata-rata itu sekitar 70 sampai 80. Jadi ada juga yang 40 bahkan ada yang mungkin hitungan belasan, jadi tergantung lokasi dan tempatnya. Artinya apa? Ini memang masih tinggi. Ya, karena durasi kita melakukan razia itu antara 1-2 jam. Ya. 2 jam itu bisa kejaring 40 sampai 70 lah kalau 2 jam. Dan itu memang kalau 100 belum pernah karena memang durasinya dari. Karena kita juga dalam razia itu masyarakat terutama kalau yang di jalan-jalan raya itu mereka sebenarnya ada semua masker tapi tidak digunakan, mungkin alasan mungkin dengan menggunakan helm pakai ini lagi sudah pengap dan sebagainya. Tapi mereka membawa mereka bawa dan hampir sebagian besar mereka pakai karena memang razia ini sering kita lakukan dan juga walaupun bukan dari kota tetapi dari provinsi, Satpol dan juga dari Polda maupun Polres juga akan melakukan hal yang sama. Jadi razia ini sudah intens dilakukan di Banda Aceh. Jadi itulah yang membuat mungkin masyarakat kita sudah lebih patuh. Tapi kita harapkan bukan karena razia dia patuh, tapi memang ini sudah menjadi kebutuhan dan yang mengharuskan mereka untuk menggunakan masker setiap saat ketika keluar dari rumah. Berarti harus inilah ya.